Assalamualaikum semuanya. Jadi kami dari 10 MIPA 2 kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum gravitasi Newton dan momentum impuls. Nama saya Nathaniel Kusuma Gunaji. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Nama saya Wena Najla Rejwa, saya disuruh sebagai ketua laporan praktikum. Nah, Rifani. Saya Muhammad Syahul Masudi. Saya Norbita Andriani. Saya Putri Bintang Andriani. Hukum gravitasi Newton. Langkah-langkahnya: yang satu, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan. 2. Jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. 3. Ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data. Langkah 4. Lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Selanjutnya ada tabel data praktikum pada pengukuran bola kasti pada ketinggian pertama yaitu 150 cm. Rata-rata waktu yang didapatkan adalah 0,492 second. Pada ketinggian kedua ada 145 cm. Rata-rata waktu yang didapatkan adalah 0,404 second. Pada ketinggian ketiga ada 140 cm. Rata-rata waktu yang diperoleh adalah 0,324 second. Dan pada ketinggian keempat ada 135 cm. Rata-rata waktu yang diperoleh adalah 0,244 second. Dan yang kelima adalah 130 cm. Rata-rata waktu yang diperoleh adalah 0,164 second. Selanjutnya ada tabel data praktikum untuk pengukuran bola pingpong. Di sini ketinggian pertama yaitu 150 cm. Rata-rata waktunya yaitu 0,356 sekon. Yang kedua pada ketinggian 145 cm. Rata-rata ketinggiannya yaitu 0,314 sekon. Yang ketiga pada ketinggian 140 cm. Rata-rata waktunya yaitu 0,256 sekon. Yang keempat pada ketinggian 135 cm, rata-rata waktunya yaitu 0,222. Yang terakhir, pada ketinggian 130 cm, rata-rata waktunya yaitu 0,214 sekon. Selanjutnya terdapat analisis data. Nah, untuk menganalisis datanya, kita menggunakan rumus ketinggian untuk menghitung gravitasinya. Jadi rumus H itu sama dengan V0 dikali T tambah setengah GT kuadrat. Karena kita menjatuhkan bola secara bebas, maka V0-nya sama dengan 0. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk mencari G-nya, maka rumusnya adalah G sama dengan 2H per T kuadrat. Nah, pada ketinggian yang pertama itu kan 1,5 meter dengan waktu 0,49 second. Gravitasinya itu sebesar 12,5 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,45 meter dan waktu 0,4 second, gravitasinya itu sebesar 18,125 meter per second kuadrat. Nah, untuk ketinggian 1,4 meter, waktu 0,32 second, gravitasinya itu sebesar 28 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,35 meter dan waktu 0,24 second, gravitasinya itu sebesar 45 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,3 meter dan waktu 0,16 second, gravitasi diperoleh sebesar 28 meter per second kuadrat. Berikutnya ada penelitian hukum Newton bola kasti sigma G yang diperoleh dari hasil penghitungan gravitasi bola kasti memperoleh hasil 190,3 meter per second kuadrat. Di bawahnya sigma G kuadrat yang menghasilkan 10.805,5 meter per second kuadrat. Di bawahnya di delta X hasilnya 13,34
Sebelahnya ada KR, yaitu rumusnya delta X per G dikali 100%. Untuk hasil G-nya yaitu rumusnya sigma G per N, yaitu 190 per 5 hasil 38, yaitu hasil 34%, ketelitiannya yaitu 66%. Nah, untuk analisis yang bola pingpong sama menggunakan rumus yang tadi, dan pada ketinggian 1,5 meter waktu 0,36 second, gravitasinya sebesar 23,1 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,45 meter dan waktu 0,31 second, gravitasinya sebesar 29 meter per second kuadrat. Nah, untuk ketinggian 1,4 meter dan waktu 0,26 second, waktu gravitasinya itu sebesar 40 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,35 meter dan waktu 0,22 second, gravitasinya itu sebesar 54 meter per second kuadrat. Dan untuk ketinggian 1,3 meter dan waktu 0,21 second, gravitasinya itu sebesar 65 meter per second kuadrat. Berikutnya, ketelitian hukum Newton bola pingpong sigma G hasilnya 211 meter per second kuadrat. Di bawahnya ada sigma G kuadrat hasilnya 10.116 meter kuadrat per S pangkat 4. Delta X hasilnya 7,78. Di sebelahnya ada KR hasilnya 19% dan ketelitiannya 81%. Berikut ini adalah grafik hubungan ketinggian terhadap waktu benda jatuh ke tanah. Seperti ini grafiknya. Kesimpulan yang bisa diambil dari praktek yang baru saja dilakukan adalah berdasarkan dari percobaan yang telah kami lakukan, terlihat hasil yang berbeda pada masing-masing benda pada ketinggian yang sama. Dan juga setiap 5 kali percobaan pada salah satu benda yang menunjukkan waktu yang tidak selalu sama meskipun pada ketinggian yang sama. Sehingga hasil percepatan gravitasinya menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Hal itu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh massa benda yang diuji. Selain itu, suatu nilai dari percepatan gravitasi dari suatu titik untuk bergerak sampai ke tanah dipengaruhi oleh ketinggian. Sederhananya, ialah apabila semakin tinggi jarak benda dari suatu titik ke tanah, maka akan semakin kecil percepatan gravitasinya. Walaupun begitu, bukan hanya itu saja yang mempengaruhi hasil pengukuran percepatan gravitasi saat melakukan percobaan. Ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi hasil pengukuran, di antaranya faktor manusia atau human error, serta ketepatan akurasi dan presisi dalam melakukan uji coba, dan juga faktor alat ukur yang termasuk dalam faktor sistematis atau systematic error. Selanjutnya ada momentum dan impuls. Langkah-langkahnya, yang pertama, tempel meteran jahit baju tegak lurus di lantai menggunakan solatif kertas. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau H1. Yang ketiga, catat pada tabel yang telah tersedia ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau H2. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama berurutan mulai dari 150 cm, 145 cm, 140 cm, 135 cm, dan yang terakhir 130 cm. Yang kelima, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4 dengan bola kasti dijatuhkan ke lantai dan bola tenis meja dijatuhkan ke meja. Selanjutnya ada tabel praktikum pada pengukuran bola kasti. Pada pengukuran di lantai, pada ketinggian pertama, H2-nya adalah 0,8, yaitu koefisien restitusinya adalah 0,73. Pada ketinggian kedua, 1,45, H2-nya adalah 0,77, dan koefisien restitusinya 0,67. Pada ketinggian ketiga, 1,4, H2-nya adalah 0,74, dan koefisien restitusinya adalah 0,71. Dan ketinggian keempat, ada 1,35, H2-nya ada 0,73, koefisien restitusinya adalah 0,68. Dan ketinggian kelima, 1,3, H2-nya adalah 0,7, koefisien restitusinya adalah 0,68. Jadi rata-ratanya adalah 0,69. Dan pada pengukuran di meja,
pada ketinggian pertama ada 1,5, H2-nya adalah 108, koefisien restitusinya adalah 0,85. Pada ketinggian kedua 1,45, H2-nya adalah 103, dan koefisien restitusinya adalah 0,84. Pada ketinggian ketiga 1,4, H2-nya adalah 99, koefisien restitusinya adalah 0,84. Dan pada ketinggian keempat 1,35, H2-nya adalah 93, dan koefisien restitusinya adalah 0,83. Dan pada ketinggian kelima yang 1,3, H2-nya adalah 92, dan koefisien restitusinya adalah 0,84. Jadi rata-ratanya adalah 0,84. Selanjutnya untuk tabel praktikum pengukuran bola tenis meja untuk yang lantai pada ketinggian yang pertama yaitu 1,5 dan H2 0,94, koefisien restitusinya adalah 0,79. Pada ketinggian kedua 1,45 dan H2 0,9, koefisien restitusinya 0,78. Pada ketinggian ketiga 1,4 dan H2 0,86, koefisien restitusinya adalah 0,78. Pada ketinggian keempat 1,35 dan H2 0,84, koefisien restitusinya 0,78. Pada ketinggian kelima yaitu 1,3 dan H2 0,8, koefisien restitusinya adalah 0,78. Jadi rata-ratanya adalah 0,78. Selanjutnya untuk meja pada ketinggian pertama yaitu 1,5 dan H2121, koefisien restitusinya 0,9. Lalu pada ketinggian kedua yaitu 1,45, H2115, koefisien restitusinya 0,9. Pada ketinggian ketiga 1,4, H2109, koefisien restitusinya 0,91. Pada ketinggian keempat 1,35 dan H2105, koefisien restitusinya 0,9. Lalu yang terakhir ketinggian kelima 1,3 dan H2103, koefisien restitusinya 0,9. Jadi rata-ratanya adalah 0,9. Selanjutnya analisis data untuk mencari koefisien restitusinya. Jadi rumusnya seperti ini. Untuk mencari koefisien restitusi itu jadi V satu aksen per V1, atau bisa dijabarkan secara lengkap seperti akar 2GH2 per akar 2GH1. Karena G merupakan satuan internasional dan pasti sama, maka kita bisa bagi dengan G juga sehingga dapatkan menjadi lebih sederhana menjadi akar H2 per H1. Di sini ada kegiatan bola kasti di lantai. Sigma E menghasilkan 3,64, dua-duanya dan sigma E kuadrat hasilnya 2,56, delta X hasilnya 0,01, KR hasilnya 1,4%, ketelitiannya yaitu 98,6%. Selanjutnya, ketelitian bola kasti di meja. Delta X hasilnya 0,028, KR-nya hasil 3%, dan ketelitiannya hasilnya 97%. Berikutnya ada penelitian bola pingpong di lantai, yaitu sigma E hasil 3,91, di bawahnya sigma E kuadrat hasilnya 3,06, delta X hasilnya 0,014, dan KR hasilnya 1,8%. Hasil dari penelitiannya adalah 98,2%. Penelitian bola pingpong di meja, sigma E hasilnya 4,51, di bawahnya sigma E kuadrat hasilnya 4,7, delta X hasilnya 0,01, KR hasilnya 1,1%, dan hasil penelitiannya yaitu 98,9%. Kesimpulan dari praktek yang setelah dilakukan ini ialah
Hasil kali sebuah benda dengan kecepatan benda itu pada suatu saat merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan kecepatannya. Satuan dari momentum adalah kilogram meter per detik atau gram sentimeter per detik. Yang kedua adalah impuls, ialah hasil gali gaya dengan waktu yang ditempuhnya. Impuls merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan arah gayanya. Perubahan momentum adalah akibat dari adanya impuls dan nilainya sama dengan impuls. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.